Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran kimia kelas 12 semester 1 bab yang pertama, tentang yaitu namanya sifat koligatif larutan. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas apa itu pengertian dari kemolalan dan fraksi mol. Kemolalan itu terbagi atas dua, ada yang molalitas dan molaritas, kemudian fraksi mol. Itu pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini sifat koligatif ditentukan atas 4 bagian. Yang pertama itu sudah kita bahas, ini namanya penurunan tekanan uap air atau delta P. Kemudian yang kedua ini yang sekarang yang akan kita bahas, penurunan titik beku atau delta TF. Oke, penurunan titik beku atau delta TF itu pengertiannya itu adalah pengertiannya suhu di mana suatu cairan mulai membeku. Nah, membeku kenapa? Karena adanya gaya tarik menarik molekul. Nah, ini dia pengertiannya. Suhu di mana suatu cairan mulai membeku karena adanya gaya tarik menarik antar molekul. Kita tahu dong, suhu ataupun cairan yang bersifat air itu dia akan mudah membeku. Benar nggak sih? Benar kan? Ya. Air itu mudah membeku pada suhu berapa? Kalian tahu pada suhu berapa? Ya, betul. Pada suhu 0 derajat Celcius. Pada saat 0 derajat Celcius itu suhu air akan membeku, atau disebut juga dengan yang namanya TF air. TF air itu sama dengan 0 derajat Celcius, karena air akan membeku atau memiliki titik bekunya itu pada saat 0 derajat Celcius. Serta juga ketika air benar-benar air ya, ketika air dimasukkan zat lainnya ya, atau disebut juga dengan TF larutan, itu nilainya lebih kecil daripada 0 derajat Celcius. Nih, TF larutan itu ketika air dimasukkan zat lainnya. Nah, ini berarti nanti kita dapat namanya suatu perbandingan antara TF air dan TF larutan, dan dia akan menentukan yang namanya penurunan titik beku. Delta TF sama dengan TF larut dikurangi TF larutan. Nah, ini rumus dasarnya. Kemudian ketika kita ingin mencari yang namanya itu TF larutan ya, TF larutan kita turunkan lagi nih.
delta TF itu sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi TF larutan. Nah, atau ketika ingin mencari TF larutan, TF larutan itu sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi delta TF. Nah, ini dia. Kenapa 0 derajat Celcius? Karena ingat ya, titik beku air itu pasti ada pada 0 derajat Celcius. TF larutan ketika air dimasukkan zat lain itu nilainya kurang dari 0 derajat Celcius. Nah, berarti nanti ketika TF larutan itu pasti hasilnya minus 0, berapa ya, atau minus 1 atau minus 2 itu TF lah larutan. Nah, kemudian penurunan di mana penurunan titik beku itu ada yang namanya konstanta F. Masih ingat ya? Di buku ada ya, di buku paket. Penurunan titik beku. Penurunan titik beku juga bergantung pada tetapan penurunan titik beku molal. Nah, atau disebut juga dengan yang namanya KF. KF. Kemudian penurunan titik beku atau delta TF itu memiliki yang namanya juga bergantung pada tetapan penurunan titik beku molal. Nah, KF ini pasti nilainya itu akan selalu 1,86. Ya, akan selalu 1,86 untuk konstanta F. Itu hasilnya sama dengan 1,86. Nah, kemudian besarnya delta TF besarnya penurunan titik beku untuk 1 molar larutan setiap larut ya. Nah, sudah besar penurunan titik beku untuk 1 larutan pada setiap pelarut ya. Nah, berarti secara tidak langsung akan mempunyai rumusnya yang sama dengan delta TF itu sama dengan KF dikali molaritas. Nah, ini delta TF sama dengan KF dikali molaritas. Masih ingat kan rumus molaritas apa? Ya, betul, gram per larut dibagi ml dikali 1000 dibagi gram per larut. Oke, itu saja sini ya. Delta TF itu sama dengan KF gram dibagi molaritas dibagi apa? Gram terlarut kali 1000 dibagi gram pelarut. Satuannya P dalam P. Nah, ini deh ya. Oke, delta TF sama dengan KF kali molaritas 1 gram dibagi ml dikali 1000 dibagi gram pelarut. Kemudian keterangannya
Yang delta TF ini kan penurunan titik beku. Nah, yang TF larutan itu dia keterangannya titik beku pelarut, kemudian ini titik beku larutan. Oke, sini. Oke, ini pengertiannya. Kemudian kita lanjut ke dalam pembahasan contoh soal penurunan titik beku atau delta TF. Baik, kita masuk ke contoh soal tentang penurunan titik beku atau delta TF. Di sini soal sebanyak 2,22 kg CaCl2 dilarutkan dalam 500 ml air. Bila larutan CaCl2 terionisasi sempurna. Nah, ada kata terionisasi tuh ya. Ingat, jangan sampai lupa. Terionisasi sempurna, tentukan titik beku larutan. Diketahui Kf itu 1,86, AR dari Ca nya itu memiliki 40, Cl nya itu 35,5. Nah, ketika di sininya terdapat ada yang namanya itu nih, terionisasi, ada terionisasi sempurna. Ini ada kalimat terionisasi sempurna sama ada senyawa CaCl2. Ketika ada senyawa CaCl2 apa? Berarti dia termasuk yang namanya elektrolit apa? Lemah apa kuat? Kuat. Nah, ya kan? Elektrolit kuat. Berarti namanya dia menghasilkan namanya terionisasi sempurna. Ketika terionisasi sempurna, dia memiliki nilainya 1. Oke, paham? Ya, ketika dia sempurna, elektrolitnya terionisasi atau derajat ya. Derajat ionisasinya sama dengan 1. Oke, kita terus dulu. Diketahui itu apa? Diketahui gram dari apa? Gram CaCl itu pelarut apa terlarut? Terlarut. Berarti gram terlarut. Kemudian apa lagi? Nah, P dari apa? P gram dari pelarut. Kemudian apa lagi? Mr kan? Nah, Mr. Kemudian Kf yang dari terlarut 2,22. Kemudian volumenya itu 500. Mr nya itu dari CaCl2 itu menghasilkan 111. Kf nya itu 1,86. Nah, 111 dari mana? Nanti kalian udah tahu kan? Ca nya itu 40, Cl nya itu ada 2 dikali 35, 35,5 dikali 2, kemudian 40 ditambah hasil dari ini sama dengan 111. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu dia TF larutan. Nah, TF larutannya berapa? Berarti apa yang dulu kita cari? Yang ini dulu nih. Kan ada senyawa yang namanya CaCl2. Nah, kita jabarkan nih CaCl2. CaCl2 itu menghasilkan senyawa Ca2 plus 2Cl min. Nah, ingat. Jadi kan ada 2 plus sama min. Ingat ya, N itu sama dengan ion. Berarti N nya sama dengan jumlahnya berapa? Ada 3. Ini 2 ditambah 1 jadi 3. Kemudian derajat ionisasinya atau alfa sama dengan 1. Kenapa 1? Karena dia termasuk namanya elektrolit kuat. Jadi ketika ada ini langsung dimasukkan di dalam rumus. Rumusnya itu sama dengan
delta TF sama dengan KF dikali M. Nah ingat ya, ada tambahan I, itu adalah faktor Van Hoff. Jadi sama dengan KF berapa? 1,86. Nah molalitas itu gram terlarut dibagi ml dikali 1000 dibagi volume dari pelarut dikali I, ini berapa? I nya, oh iya bang, kita hitungnya I nya. Ini itu kita cari nih, lupa. I itu mencari I sama dengan 1 ditambah dikali N min 1 tutup kurung di berapa ya? Terus yang sih 1 tambah N itu berapa? N nya 3 kan? Nih, N nya 3, ini 3 dikurangi 1, ini dari 1 1 itu menghasilkan T3. Nah 3 berarti ini itu T3. 1,86 gram terlarut berapa? 2,22. MR 111 dikali 1000 dibagi volume pelarutnya berapa? 500 dikali 3. Coret ini 2, ini 0,2. Nah ini sama dengan 1,86 dikali 0,2 dikali 2 dikali 3, nanti sama dengan menghasilkan 2,232. Nah ini butuh kamu kan jawabannya kan. Itu kan apa nih, titik pukul larutan. Titik pukul larutan itu nilainya lebih kecil daripada 0 derajat Celcius, berarti hasilnya negatif. Jadi kita masukkan nih TFL itu sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi 2,232, maka menghasilkan minus 2,232. Nah ini dia. Nah hasil dari contoh soal yang pertama sebanyak 2,2 CaCl. Ingat ya, CaCl ini termasuk elektrolit kuat. Ketika elektrolit kuat terionisasi sempurna, itu menghasilkan derajat ionisasinya sama dengan 1. Kemudian kalian cari nih N itu ionnya nih 2 plus dan 1. Ini kan ada 2, ini 1, 2 tambah 1 sama dengan 3. Langsung melanjutkan namanya rumus Van Hoff. I sama dengan 1 ditambah dikali N dikurangi 1 dikali alfa. Ini kayak gini sini. Kita hasil dikurangi minus 2,232. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini sudah diketahui KF sama dengan 1,86 titik beku air radiator mobil yang berisi cairan dan dengan perbandingan 62 gram etilon glikol. Nah, etilon glikol itu hanya terdapat pada mobil Eropa supaya dia olinya itu atau karburator itu tidak membeku ketika cuacanya itu turun salju. Dalam 500 gram air adalah oke, kita terus dulu. Diketahui KF itu sama dengan 1,86. Berapa lagi? Nah, gram terlarut atau GRTD itu 62 gram. Berapa lagi? Nah, volume dari gram pelarut itu sama dengan 500 gram air. Berapa lagi? MR sama dengan 62. Jangan lagi tanyakan. Udah kan? GT udah, GP udah, KF udah, MR udah. Nah itu udah ditanyakan. Yang ditanyakan itu berarti apa? Sama aja ya. Ditanyakan itu TF larutan. Nah masih larutan ditanyakan. Itu berapa hasilnya? Oke. Berarti yang pertama kita dulu. Kita kan ini kan
Berarti etilen glikol dia termasuk lautan elektrolit apa? Non elektrolit apa lautan elektrolit? Ya, betul. Etilen glikol itu termasuk larutan non elektrolit. Berarti kita tidak usah menggunakan yang namanya faktor Van Hoff. Berarti langsungnya delta TF sama dengan KF dikali M. Nah, kalau ada faktor Van Hoff itu ini di sini dikasih I. Oke, karena ini bukan termasuk larutan elektrolit, berarti tidak usah menggunakan faktor Van Hoff. KF itu berapa? 1,86. Ini dia gram terlarut dibagi ml dikali 1000 dibagi volume dari gram pelarut. Sebenarnya 1,86 gram berapa? 62 dibagi ml berapa? 6 dan 2 juga. Kemudian dikali 1000 dibagi 500 itu sama dengan berapa nih? Coret dia berapa hasilnya? Ini 2, ini 1, berarti 1,86 dikali 2 itu nanti sama dengan 3,72. Nah, kata tadi kan ditanya kan TF larutan, gimana TF larutan itu nilainya harus lebih kurang dari 0 derajat Celcius. Berarti kita masukkan nih TF larutan itu sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi ini kan 3,72. Dia apa hasilnya? Minus 3,72 derajat Celcius. Nah, ini dia hasil dari larutan titik beku etilen glikol. Nah, ini dia. Maaf ya. Ya, TF-nya 0 dari mana? 0 dari titik beku air ya. Itu ketika air itu mencapai titik beku dengan suhu 0 derajat Celcius dikurangi 3,72 nanti menghasilkan TF larutan itu minus 3,72 derajat Celcius. Oke, adakah pertanyaan tentang materi sifat koligatif penurunan titik beku atau delta TF? Kalau ada pertanyaan nanti silakan komen di bawah video. Jangan lupa subscribe, kemudian like dan share. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Udah, untuk pertemuan selanjutnya kita bahas yang namanya kenaikan titik didih. Selanjutnya itu berarti tekanan osmotik. Oke. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.